Kita lanjutkan dengan topik ini, fungsi dan grafiknya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak besaran atau nilai yang bergantung pada besaran atau nilai yang lain. Sebagai contoh, berat badan saya itu bergantung pada waktu. Mulai dari lahir, berat badan saya sekian kilo gitu ya, udah lupa sih. Barangkali 3 kg gitu. Dalam hal ini berat badan saya itu merupakan fungsi dari waktu. Dengan bertambahnya usia, ya dari bayi bayangkan nambah berat sampai remaja, sampai seusia saya sekarang mungkin udah agak stabil ya, tapi tetap sebetulnya masih ada naik turunnya ya. Jadi pada saat tertentu berat badan saya ya tertentu juga, saat yang lain beratnya berbeda barangkali ya, secara umum seperti itu. Jadi secara umum pada saat T berat badan saya B T gitu ya. Jadi B di sini fungsi dari T gitu kira-kira. Dan kalau digambarkan, tadi kita udah menggambar grafik persamaan, di sini kita akan punya persamaan juga, ya. Kita gambarkan. Nah, sekarang sumbunya sumbu T dan yang vertikal nggak saya kasih nama, mungkin sumbu S gitu ya, atau B. Jadi mungkin grafiknya seperti ini, ya. Ini contoh ilustrasi aja. Jadi persamaannya apa? Wah, ini jangan tanya ya, persamaan berat badan saya apa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari fungsi ada, tapi nggak semuanya juga punya persamaan yang bagus ya. Kalau kalian coba renungkan dalam kehidupan sehari-hari, selain berat badan apalagi yang merupakan fungsi dari apa gitu ya. Apa Pak? Umur, oke. Umur fungsi dari waktu, iya. Iya. Grafiknya kira-kira apa? Itu gampang itu. Nah, garis lurus. Fungsi identitas itu ya. Tapi daerah definisinya atau daerah asalnya apa? Selang 0 sampai T gitu ya. Enggak terus, emangnya hidup terus. Jadi garis lurusnya sepenggal ya, dari 0 sampai T gitu ya. Nah, T-nya adalah saat Anda dipanggil Tuhan gitu ya. Oke. Masih ada lagi. Coba jangan yang fungsi yang berkaitan dengan orang terus ya. Yang lain. Pengeluaran kamu seseorang ya sehari-hari gitu. Oke, itu menarik. Ya. Pengeluaran kamu kemarin berapa? Gitu ya. Wah, oke. Rahasia. Sebutlah sekian gitu ya. Rupiah. Ini katakanlah mulai dari kemarin ya. Pengeluaran kamu hari kemarin dicatatnya sebelum tidur. Oh, sekian. Ya. Gitu kan? Hari ini nanti malam catat, oh hari ini segini, gitu kan? Gitu ya? Nah, ini fungsi yang menarik ini. Jadi mungkin kita harus janji jam 12 malamnya masuk ke hari ini atau ke hari berikutnya gitu ya. Kalau masuk ke hari ini berarti di sini bulatan penuh, ini bulatan kosong gitu ya. Dan seterusnya. Nanti wah, suatu saat nraktir teman-teman. Gitu ya. Nah, ini fungsi yang menarik juga nih. Ya, grafiknya discontinue atau lebih tepatnya lagi, lebih khusus lagi ini seperti tangga gitu ya, cuman tangganya naik turun. Ini namanya memang fungsi tangga nanti ya.
Nanti ada beberapa nomenklatur fungsi-fungsi yang punya nama gitu ya. Tadi fungsi identitas, fungsi tangga, garis lurus, juga fungsi linier gitu ya. Tapi kita lanjutkan dulu dengan beberapa istilah dasar tentang fungsi. Jadi fungsi, dalam hal ini kita membahas fungsi dari R ke R. Maksudnya apa? Daerah asal atau domainnya nanti himpunan bagian dari R secara umum. Nilainya juga himpunan bagian dari R. Ya, jadi itu keterangan itu dari R ke R menjadi batasan fungsi yang memang akan kita bahas sekarang ini ya. Nanti semester 2 kita bahas yang lain. Ini bukan definisi yang betul-betul ketat ya. Ini penjelasan mungkin lebih tepatnya ya. Fungsi itu adalah suatu aturan yang memetakan. Nah, memetakannya juga sebetulnya ini istilah yang harus diartikan ya. Setiap bilangan X di suatu himpunan D, himpunan bagian dari R yang disebut daerah asal, jadi si D itu daerah asal, dengan sebuah nilai tunggal. Tunggalnya saya cetak miring karena itu penting ya. Sebuah nilai tunggal fx yang juga merupakan bilangan real dan dinotasikan dengan simbol, sebetulnya ini saya nggak menemukan di Word. Ini ada arrow apa namanya, ada pangkalnya gitu ya. Kalau fungsinya sendiri, jadi X dipetakan ke fx gitu ya. Jadi ini ada. Tapi kalau domainnya atau daerah asalnya itu diketahui, maka ini ke R gitu ya. Jadi ini panahnya seperti itu. Kalau ini panahnya ada pangkalnya yang betul sebetulnya seperti itu. Tapi itu notasi ya saja, apa namanya, perjanjian saja ya. Mungkin nggak terlalu penting juga notasi panahnya harus seperti apa itu. Tapi simbol panah ini mengingatkan kita bahwa ini ada pemetaan, ada pengaitan, ada hubungan atau apa ya? Saya kira kata yang sering dipakai pemetaan, pengaitan, korespondensi itu ada arti lain, ada arti sebaliknya juga ya. Mungkin pemetaan atau pengaitan gitu ya. Jadi X dikaitkan dengan fx. Nah ini nggak bolak-balik ya. Kalau fx itu nantinya kita sebut y, itu nggak otomatis y dikaitkan dengan x gitu ya. Nggak otomatis seperti itu. Karena apa? Nanti kita lihat ya. Oke, saya lanjutkan dulu dengan ini. Jadi himpunan semua nilai y sama dengan fx, kalau kita kumpulkan itu disebut daerah hasil CF. Nah, ada grafik untuk mengilustrasikan F, ada diagram apa namanya? Diagram bukan diagram Venn untuk himpunan. Diagram apa ini namanya? Ya. Ya, diagram apa? Diagram panah ya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, fungsi itu bisa terjadi di sini dua buah X yang berbeda, bisa terjadi dipetakan ke X Y yang sama. Makanya tadi saya katakan nggak kebalikannya atau sebaliknya tuh nggak otomatis
kita bisa mengatakan Y dikaitkan dengan X, karena kalau kejadiannya seperti ini, Y dikaitkan dengan X yang mana nih? Ya memang ada, bisa aja 2, tapi kita di sini punya kata tunggal. Makanya itu penting. Ini bagian penting dari definisi fungsi. Artinya, kalau kita punya fungsi dari X ke Y, sebaliknya itu belum tentu memenuhi kriteria fungsi, ya. Nanti kalian kenal dengan istilah inverse gitu ya. Inverse-nya belum tentu ada, ya. Ini contoh fungsi yang sederhana, fx sama dengan x kuadrat. Fungsi ini mengaitkan, nah saya pakai kata mengaitkan setiap bilangan real x dengan kuadratnya, yakni x kuadrat. Ya, grafiknya kalian udah tahu, tapi fungsi ini sebetulnya juga dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks yang lebih konkret itu memang kita jumpai, khususnya kalau X-nya positif. Kalau X-nya positif, ini tidak lain hubungan antara sisi persegi dengan luasnya, gitu kan? Jadi luas persegi itu merupakan fungsi dari panjang sisinya, begitu ya? Dan rumus fungsinya adalah ini, gitu kan? Jadi ini ada barangnya itu istilahnya, ada fisisnya ya, geometri dalam hal ini. Untuk kalau X-nya dibatasi hanya yang positif saja. Tapi kalau tanpa batasan itu, daerah asal fungsi ini adalah seluruh F. Artinya rumus atau persamaan fungsi ini itu terdefinisi untuk semua bilangan real kan? Semua X bisa dihitung nilai kuadratnya. Ada kemudian gambar atau ilustrasi yang lain. Jadi ini ilustrasi ini penting. Fungsi ini bisa dianggap ini ya, bisa diilustrasikan sebagai mesin atau operator begitu. Dimasukkan X, keluar Fx ya. Kalau orang IT barangkali pakai ini boleh juga gitu ya. Masukkan X, keluar X. Jadi ini silakan, fungsi itu Anda bayangkan seperti apa supaya ini ya, Anda bisa mencernanya dengan baik. Ada tabel nilai nanti, ada grafik, ada diagram panah, ada diagram input output itu, ada diagram seperti mesin atau operator pengolah, ada bahan masuk keluar outputnya juga gitu ya. Nah di sini untuk contoh ini semua bilangan boleh masuk ke mesin itu, ibaratnya kayak gitu ya. Semua boleh diinput gitu ya. Nggak ada bilangan yang kamu nggak boleh gitu ya, nggak ada. Tapi nanti ada fungsi yang kamu nggak boleh masuk gitu ya. Gitu. Ya. Kalau ini semua boleh dan nilainya hanya bilangan tak negatif, bilangan positif atau nol. Jadi saya kadang-kadang nyebut tak negatif itu nol ikut ya. 0 atau positif. Jadi ini bilangan tak negatif. Nah, ini super X. Super X ini kalian udah gambar tadi, ya. Dimas sudah gambar, Y sebenarnya super X. Nah, di situ daerah asalnya ternyata nggak semua bilangan real kan? 0 mau lewat, nggak boleh kamu. Ya.
Seper 0 nggak terdefinisi soal. Jadi operator G ini tidak mau menerima 0 gitu ya. Kalau G dianggap operator tadi. Ya, jadi daerah asalnya memang R tanpa 0. Daerah hasilnya juga tanpa 0. Tidak ada X yang membuat outputnya 0. Jadi kalau tadi kalian jegat di pintu, 0 nggak boleh masuk. Pintu masuk, kalian jaga 0 nggak boleh masuk. Di pintu keluar, ada yang nunggu. Ada 0 nggak ya yang keluar gitu kan? Nggak akan ketemu juga. Ya, kenapa? Karena berapapun X, seper X nggak mungkin sama dengan 0. Kalau kamu bilang seper tahingga 0 Pak, ya emang ini tahingga Pak? Ada masuk gitu ya? Nggak ada, tahingga bukan bilangan ya. Di pintu masuk nggak akan ketemu tahingga ya. Tahingga bukan bilangan. Ya. Nah, catatan daerah asal suatu fungsi itu kadang-kadang tidak disebut secara spesifik. Saya mau membahas fungsi fx mana nilai mutlak x gitu ya. Saya nggak nyebut daerah asalnya. Nah, kalau itu terjadi, maka kesepakatan kita daerah asalnya adalah himpunan bagian terbesar dari R yang membuat fungsi itu terdefinisi. Jadi kalau nilai mutlak X kayaknya boleh masuk semua ya. Jadi daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. X kuadrat himpunan bilangan real. Tapi seper X tadi R tanpa 0. Akar 1 min X. Nah, ini banyak yang nggak boleh masuk ini. Yang boleh masuk hanya yang 1 atau kurang, ya. Jadi 1 ke kiri atau lebih kecil atau sama dengan 1 atau selang ini, ya, dalam notasi selang. Ini. Tapi kadang-kadang nanti saya menulis fungsi dengan X tertentu. Misalnya tadi kalau fungsi umur X-nya antara 0 sampai T gitu ya. Atau ya tapi nggak tahu T-nya berapa. Oke, kalau kamu nanti suatu saat setelah lulus jadi aktuaris atau bekerja di perusahaan asuransi gitu ya. Kamu membuat rumus nih untuk besarnya premi. Premi itu uang yang dibayarkan kalau Anda mengasuransikan sesuatu ya. Misalnya jiwa Anda. Anda bayar setiap tahun atau tiap periode tertentu jumlah tertentu dengan jaminan nanti kalau Anda meninggal akan ada uang dari perusahaan asuransi itu yang diberikan kepada hak waris Anda mungkin gitu ya, untuk biaya pemakaman Anda gitu ya, supaya yakin nanti Anda meninggal dimakamkan atau ditangani dengan baik gitu ya misalnya, atau ada sesuatu untuk anak Anda atau pasangan Anda yang Anda wariskan gitu kan. Nah, Anda aktuaris atau bekerja di perusahaan asuransi membuat premi, rumusnya gimana nih? Tiap orang kan beda-beda meninggalnya. Ya, namanya manusia kira-kira sampai 100 tahun. Anda buat rumus sampai 100 gitu ya. Nggak sampai 1000 gitu. Nggak sampai 50, itu nanti kecepatan juga gitu ya. Ya, ada selang yang masuk akal, tapi nggak 0 sampai tahingga, nggak 0 sampai 1000 juga. Nah, kalau Y sama X kuadrat, grafiknya udah kita gambar. Perhatikan di sini bahwa grafiknya berada di atas sumbu X, berpotongan dengan sumbu X di titik 00, berpotongannya pakai tanda kutip. Sebetulnya ini ya boleh dikatakan berpotongan, tapi kalau asosiasi Anda mendengar kata berpotongan tuh harus memotong, ya memang ini enggak. Tapi secara definisi boleh juga dikatakan memotong gitu ya. Ya, kalau mau pakai istilah lain, tapi itu enggak lazim, bersentuhan begitu ya. Nah, itu nanti asosiasi Anda lain lagi gitu ya. Menyinggung sebetulnya ya.
menyinggung sumbu X di 0,0. Tapi untuk sementara kita pakai istilah berpotongan karena secara umum nanti kita mencari titik potong, ya. Ini termasuk titik potong. Lalu simetris terhadap sumbu Y. Nah, ini beberapa karakteristik fungsi yang bisa kita katakan dengan tentang grafik Y9X kuadrat. Yang namanya apa? Grafik fungsi ini? Parabola. Oke, jadi ada namanya, ini parabola ini. Kebetulan masih ada. Ini parabola. Lalu kalau saya tanya, ayo apalagi yang bisa kalian katakan tentang parabola ini? Saya udah ngasih 3 itu. Terbuka ke atas, gitu ya. Simetris sudah kan? Ya, terbuka ke atas bisa kalian tambahkan. Itu yang saya maksud dengan karakteristik fungsi itu. Nah, itu kadang-kadang diperlukan, ya, dan diminta juga. Y9/X yang Dimas gambar. Itu apa? Selain grafiknya berada di kuadrat 1 dan 3, apalagi yang bisa kamu katakan? Punya sumbu simetri nggak? Ya. Punya, ya? Berapa banyak sumbu simetri ini? 2. Punya 2? Iya, berapa? Garis apa aja itu? Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Y9X dan Y9 min X. Ya, jadi gambar lagi. Y sama dengan 1/X itu tadi kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini punya sumbu simetri, salah satunya ini, ya. Ini Y sama dengan min X. Terus satu lagi kata Bram tadi, Y9X juga. Oh, betul juga ya. Ini simetris terhadap sini. Itu keterangannya ini Y. Nah, ini Y9X menjadi cermin juga. Ya. Lalu apa yang bisa kamu katakan tentang sumbu Y? Nanti ada istilah teknisnya. Sumbu Y di sini merupakan asimtot vertikal, asimtot tegak. Sumbu X merupakan asimtot datar. Kita belum sampai ke sana, tapi sejak sekarang kalian sudah sadar kalau menggambar grafik bukan sekedar menggambar, tapi kalian bisa menuliskan beberapa karakteristik dari grafik fungsi yang kalian gambar itu, ya. Nah, grafik fungsi nilai mutlak itu seperti ini, betul ya? Ya, betul. Itu kurang keterangan paling sumbu X, sumbu Y, dan nama fungsinya.